Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syamil Badar. NPM saya 1731123300563. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tentang analisis kasus sengketa keperdataan kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda, studi putusan Pengadilan Negeri Kamen Jahe. Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendaftaran tanah memiliki arti penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 19 UU PA bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat menyeluruh di wilayah Republik Indonesia. Perbuatan hukum pendaftaran tanah menyangkut dengan hak keperdataan seseorang. Untuk mencegah terjadinya kepemilikan ganda dengan memperhatikan proses pendaftaran dengan melihat kelengkapan bukti asal-usul atau riwayat tanah dalam pengurusan surat kepemilikan hak atas tanah tersebut. Di sini ada sedikit kasus yang ingin saya jelaskan juga. Yang pertama, Bapak Pasang Ginting menggarap tanah sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1992. Yang pada tahun tersebut Bapak Pasang Ginting menaikkan tingkat surat keterangan garapan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tahun 1991 bahwasanya Bapak Pasang Ginting telah menggarap di tanah tersebut dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1992. Pada tahun 1990, tanah tersebut pernah digugat oleh Iwan Kuasa berdasarkan hak guna bangunan. Namun hak guna bangunan tersebut sudah habis dan Iwan Kuasa tersebut kalah oleh para penggarap sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Pada saat Bapak Pasang Ginting meninggal dunia, tanah tersebut beralih ke ahli waris yaitu David Ginting. Oleh David Ginting, tanah tersebut dijual ke Bapak Charlie Ishak dengan akta jual beli tertanggal 6 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Darwin dengan sertifikat hak milik tertanggal 28 Oktober 1991 yang kurang lebih memiliki luas 4.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. 1. Sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik penggugat, sebelah barat berbatasan dengan jalan pendidikan, sebelah timur dahulu berbatasan dengan tanah Pasang Ginting, sekarang tanah Sarno. Tanah tersebut beralih ke Charlie Ishak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun sejak kurun waktu 5 tahun terbitnya tidak ada pihak manapun yang menuntut bahwa tanah tersebut telah timbul sertifikat hak milik. Timbul masalah setelah lewat dari kurun waktu 5 tahun tersebut bahwa tanah tersebut telah ada yang memiliki dengan sertifikat hak milik tertanggal 23 September 1986, di mana mengenai luas, bentuk, ukuran, dan batas-batas serta letak tanah secara nyata jauh berbeda dengan sertifikat hak milik tahun 1992. Dalam kasus ini telah terbit 2 sertifikat tanah yang belum diketahui siapa pemilik aslinya. Apabila dilihat dari kepemilikan pertama telah terbit sertifikat dan dibebankan dengan hak tanggungan tertanggal 15 Oktober 1996. Pada sertifikat hak milik tertanggal 23 September 1986 sebesar 100 juta rupiah dan kepemilikan kedua didapat berdasarkan jual beli yang sah. Berdasarkan akta jual beli tertanggal 6 Juni 2001 yang diperbuat di hadapan notaris Darwin selaku PPAT wilayah Kabupaten Karo, perolehan hak yang dimiliki Ishak Charlie terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya seluas kurang lebih 4.000 meter persegi terletak di Desa Jaraguda, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera adalah melalui tata cara dan mekanisme prosedur hukum yang berlaku, maka sepatutnya Ishak Charlie dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan berhak pun penuh terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 4.000 meter persegi beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Ya, Samsudin Arifin mengatakan bahwa atas tanah objek terperkara telah terbit sertifikat hak milik nomor 24 tertanggal 23 September 1986 atas nama Samsudin Arifin adalah keliru karena terhadap tanah objek terperkara sebagaimana tersebut pada sertifikat hak milik Jessica Kristianti Ginting tertanggal 28 Oktober 1992 sebelumnya tidak pernah dilakukan jual beli oleh ahli waris Pasang Ginting, terkecuali dengan Ishak Charlie sebagaimana tersebut akte jual beli nomor
622 tertanggal 6 Juni 2001 yang diperbuat di hadapan Notaris Darwin selaku PPAT wilayah Kabupaten Karo dan telah dibalik nama atas nama Ishak Charlie. Fakta hukum membuktikan sertifikat hak milik nomor 24 tertanggal 23 September 1986 atas nama Syamsuddin Arifin mengenai luas, bentuk, ukuran tanah serta batas-batas dan letak tanah yang diakui oleh Syamsuddin Arifin tidak jelas. Sedangkan sertifikat hak milik tertanggal 28 Oktober 1992 atas nama Ishak Charlie secara nyata jauh berbeda baik luas maupun letaknya dengan sertifikat hak milik nomor 24 tertanggal 23 September 1986 milik Syamsuddin Arifin yang sampai saat ini tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang disebutkan sebagai miliknya. Jadi dari kesimpulan di atas, yang pertama, pemilikan tanah yang beretikat baik belum terlindungi dalam putusan ini dikarenakan prosedur dalam putusan akhir dari gugatan nomor 30 Pengadilan Negeri Kamanjahe ialah bahwa tergugat tidak lengkap, yaitu ahli waris pasang ginting, sehingga putusannya tidak diterima. Sehingga dalam hal ini hakim belum memutuskan perkara yang diajukan Ishak Charlie berhubungan karena subjek tergugat tidak lengkap. Meskipun telah membeli tanah dengan itikat baik, tetapi pihak ketiga dapat membuktikan tanah terperkara miliknya masih dapat diajukan gugatan karena pendaftaran tanah di Indonesia mengalami sistem negatif berunsur positif, di mana setiap orang yang memiliki hak milik atas tanah dapat digugat oleh penggugat apabila dapat membuktikan sertifikat tanah tersebut. Yang kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan nomor 30 Pengadilan Negeri Kamanjahe ialah agar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kamanjahe, Ishak Charlie juga mengikutsertakan ahli waris pasang ginting sebagai tergugat dikarenakan kurangnya para pihak dalam mengajukan gugatan tersebut, maka gugatan Ishak Charlie tidak diterima oleh hakim. Yang ketiga, akibat hukum dalam gugatan nomor 30 Pengadilan Negeri Kamanjahe ialah dikarenakan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh hakim. Kurang lebihnya seperti itu analisis saya kurang lebihnya seperti itu analisis yang saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.